Kalian pernah nggak sih punya tetangga yang rasanya pengen kalian laban mulutnya? Nah, ini ceritaku. Aku tinggal di apartemen yang dindingnya tipis banget, dan tetangga sebelahku, sebut saja dia Rian, adalah definisi dari kata berisik. Setiap pagi, aku dibangunkan bukan sama alarm, tapi sama suara dia nyanyi lagu rap di kamar mandi. Suaranya, jangan ditanya. Falsnya itu konsisten banget, sampai aku hafal di bagian mana dia bakal salah lirik. Awalnya aku coba sabar, mungkin dia cuma lagi semangat. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Siang hari, dia bakal main game sambil teriak-teriak. Malamnya, dia nonton film action dengan volume maksimal. Aku sampai bisa dengar dialog filmnya lebih jelas daripada pikiranku sendiri. Belum lagi kalau teman-temannya datang. Apartemennya berubah jadi stadion mini. Aku udah coba ketuk pintunya, kirim pesan sopan, sampai nempelin kertas protes di pintunya. Jawabannya selalu sama, "Oh, maaf ya, Kak, kelepasan. Kelepasan kok setiap hari?" Puncak kekesalanku terjadi pas aku lagi WFH. Ada meeting penting sama klien dari luar negeri. Tiba-tiba, dari sebelah terdengar suara blender yang bunyinya kayak mesin jet mau lepas landas. Aku panik, langsung lari ke sebelah dan gedor-gedor pintunya. Pas dia buka pintu sambil cengengesan dan bawa gelas smoothie, aku langsung meledak. Aku omelin dia habis-habisan di depan pintu. Dia cuma bisa melongo kaget. Mungkin baru pertama kali lihat aku semarah itu. Setelah aku selesai ngomel, dia cuma bilang, "Smoothie-nya anak lo, Kak, mau coba?" Aku cuma bisa geleng-geleng kepala dan banting pintu. Sejak kejadian itu, perang dingin dimulai. Kalau ketemu di lift, kami saling buang muka. Kalau papasan di lorong, kami pura-pura sibuk sama ponsel. Suara berisik dari unitnya sih sedikit berkurang, tapi suasana jeti canggung banget. Aku pikir, baguslah, akhirnya aku bisa tenang. Tapi anehnya, aku malah merasa ada yang kurang. Pagi hari jati terlalu sepi tanpa nyanyian falsnya. Siang hari terasa hampa tanpa teriakan-teriakannya. Aku mulai kangen sama kebisingan itu. Gila kan? Suatu malam, pas aku lagi lembur kerja dan stres banget, tiba-tiba listrik di gedung kami padam total. Gelap gulita. Baterai ponselku tinggal 5%. Aku panik karena aku takut gelap. Dalam kegelapan itu, aku dengar suara ketukan pelan di pintuku. Aku buka dengan ragu-ragu. Ternyata itu Rian, bawa senter dan lilin. Dia bilang, "Kak, gelap ya?" Aku juga takut. "Temenin ngobrol yuk." Malam itu, di tengah kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, kami ngobrol panjang lebar. Aku baru tahu kalau di balik sifatnya yang berisik dan cuek, dia sebenarnya orang yang hangat dan lucu. Dia cerita kalau dia sengaja hidup dengan penuh suara karena dia merasa kesepian setelah pindah ke kota ini sendirian. Nyanyian falsnya di pagi hari itu caranya buat menyemangati diri sendiri. Semua kebisingan itu adalah caranya untuk membuat rumahnya terasa lebih hidup. Aku juga cerita tentang diriku, tentang pekerjaanku yang penuh tekanan, dan betapa aku butuh ketenangan. Dia mendengarkan dengan serius, "Gak seperti yang aku bayangkan." Dia minta maaf karena sudah menggangguku selama ini. Malam itu, aku melihat sisi lain dari Rian yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Gak ada lagi tetangga berisik, yang ada hanya seorang pria yang kesepian dan berusaha mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Sejak malam itu, semuanya berubah. Dia masih berisik, tapi sekarang kebisingannya terasa berbeda. Kalau dia nyanyi pagi-pagi, aku malah senyum-senyum sendiri. Kadang, dia sengaja mengetuk dinding buat nanya aku mau dimasakin sarapan apa. Kami jadi sering makan bareng, nonton film bareng, dan bahkan dia jadi suka bantuin aku kalau lagi banyak kerjaan. Pertengkaran-pertengkaran kecil masih ada, tapi sekarang lebih terasa seperti bumbu dalam hubungan kami. Misalnya, kami bisa berdebat seru cuma gara-gara milih mau nonton film apa. Suatu hari, pas kami lagi nonton film di unitnya tentu saja dengan volume yang sudah dinegosiasikan, dia tiba-tiba menoleh ke arahku dan bilang, "Kak, kayaknya aku udah gak butuh suara berisik lagi buat ngerasa gak sepi. Soalnya sekarang udah ada kamu." Aku kaget, tapi sejujurnya hatiku rasanya hangat banget. Aku balas, "Aku juga. Kayaknya aku butuh sedikit kebisingan di hidupku." Siapa sangka,
Orang yang tadinya paling ingin aku usir dari hidupku, justru jadi orang yang paling aku nggak mau kehilangan. Jodohku ternyata adalah tetangga sebelahku yang paling berisik. Cerita kami mungkin dimulai dengan adu argumen dan protes, tapi berakhir dengan kami menyadari bahwa kadang cinta datang dalam bentuk yang paling tidak terduga dan paling berisik sekalipun. Mungkin benar kata orang, benci dan cinta itu bedanya tipis banget. Dan dalam kasusku, batasnya setipis dinding apartemen kami. Jadi, kalau kalian punya tetangga yang super nyebelin, coba deh ajak ngobrol dulu. Siapa tahu, dia jodoh kalian. Atau paling enggak, kalian jadi punya teman baru. Terima kasih sudah nonton ceritaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.